Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pasukan Sedekah Subuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang happy, dalam keadaan rezeki yang berlimpah. Entah itu rezeki yang berbentuk kesehatan, kebaikan keluarga yang harmonis, anak-anak yang sehat, atau apapun bentuk rezeki yang sekarang ada pada hidup teman-teman. Alhamdulillah, yuk semuanya disyukuri ya teman-teman ya. Nah, di podcast kali ini, Kiki akan menjelaskan tentang atau sharing ya, tentang satu kata yang sangat ajaib teman-teman, yaitu kata terima kasih. Nah, ini tuh sebenarnya berangkat dari pengalaman Kiki di lapangan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman, berkah teman-teman, Kiki bisa menjadi jembatan antara teman-teman yang saat ini mengeluarkan uangnya untuk sedekah subuh kepada para duafa. Terima kasih sudah percaya sama Kiki, terima kasih kepada sedekah subuh YIB. Nah, di podcast kali ini sebenarnya goalnya adalah Kiki mau ajakin teman-teman untuk terus bergerak dalam kebaikan, agar hidup kita itu bermakna, hati kita itu penuh dengan kebaikan. Pada saat Kiki turun ke jalan, banyak ketemu sama orang-orang yang kurang mampu, orang-orang lemah secara ekonomi ataupun secara keadaan. Kayak misalnya nenek-nenek yang sebatang kara atau nenek-nenek yang usianya udah lanjut usia, tapi masih harus mencari nafkah sendirian, harus terus berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Atau kadang Kiki juga nemuin kakek-kakek yang walaupun badannya tuh udah nggak begitu kuat, ada yang udah tua fisiknya tuh nggak 100% gitu, secara fisik kuatnya tuh nggak 100% nggak fit gitu lah, namanya udah lanjut usia ya, tapi harus tetap berjuang untuk mencari nafkah untuk anak istri yang ada di rumah. Masya Allah. Nah, semoga Allah kuatkan mereka ya, semoga Allah selamatkan hati kita juga semuanya. Saat Kiki memberikan bantuan, semuanya mengucapkan terima kasih. Dan kata terima kasih ini ajaib teman-teman. Bukan mau ngajakin riak ya, tapi kita tuh seharusnya emang nggak mengharapkan apa-apa dari yang kita tolong. Tapi coba deh kita ngasih ke orang, terus mereka bilang terima kasih, itu rasanya di hati kayak yes banget gitu. Ketika mereka sudah bilang terima kasih, pasti ada lanjutannya. Sangat jarang gitu loh cuma bilang terima kasih aja. Entah dikasih doa, semoga sehat, rezekinya lancar, terima kasih selamat dunia akhirat, dan lain-lain gitu. Pasti ada lanjutannya. Nah, di belakang kata terima kasih itu, doa-doanya itu yang menjadi sesuatu yang mahal untuk kita teman-teman. Karena kita nggak tahu doa siapa yang akan dijabah. Dan seringkali Kiki sebutin ya bahwasannya orang-orang lemah atau orang berdoa itu mereka itu sangat dekat dengan Allah. Jadi doa mereka itu insya Allah mustajabah juga teman-teman. Karena katanya Allah tidak ada hijab antara orang duafa dan Allah. Jadi doa orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang mampu itu langsung tembus ke langit dan diterima oleh Allah. Nah, bayangin ya, kalau kita minta doa kepada mereka, terus langsung dijabah sama Allah, langsung diterima sama Allah, kan sangat-sangat berpotensi besar untuk segala doa-doa kita cepat dijabah. Makanya gak heran, ketika orang itu habis sedekah atau melakukan kebaikan apapun itu, pasti ada langsung, ada balasannya. Entah itu hati jadi tenang, atau masalahnya tiba-tiba ada solusi gitu. Lalu yang berikutnya, ketika kita memberikan sesuatu atau sedekah kepada orang lain, maka dalam hati kita akan terasa penuh dengan rasa syukur. Jadi walaupun pada kenyataan hidup kita tuh nggak mulus-mulus amat, tapi ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang dan orang itu bilang terima kasih dan mendoakan kita, maka otomatis saat itu juga hidup kita akan lebih bermakna. Jadi ada perasaan di dalam hati itu kayak rasanya apa ya, kayak kerasa bermanfaat aja gitu loh, rasa rasa kayak bermanfaat kepada orang lain gitu. Ketika kita sedekah atau mengeluarkan apapun itu, yang terlihat oleh mata adalah kita sedang mengeluarkan dari dalam diri kita, entah itu mengeluarkan uang, mengeluarkan barang atau apapun itu. Tapi teman-teman, pada kenyataannya kita justru banyak mendapatkan loh dari misalnya uang yang kita sedekahkan gitu. Jadi misal kita sedekah uang 1.000 gitu ya, kan yang terlihat itu kehilangan uang 1.000 kan, tapi sejatinya sebenarnya kita tuh sedang mendapatkan banyak hal yang tidak terlihat oleh mata kita. Ketika kita sedekah berapapun nominalnya, entah itu 1.000, 5.000, atau berapapun itu, minimal yang akan kita dapatkan dari sedekah itu adalah rasa tenang dalam hati teman-teman. Nah, selanjutnya doa-doa kita, hajat kita, kebutuhan kita, semuanya akan tercukupi dengan wasilah kita bersedekah itu teman-teman. Memang nggak masuk akal sih, tapi inilah yang dinamakan berkah. Nah, semoga teman-teman kita bisa terus bersedekah ya, berapapun nominalnya, entah itu kecil ataupun besar, dengan harapan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, wasilah sedekah. Allah mudahkan segala hajat kita, wasilah sedekah juga, dan kelak di akhirat, sedekah yang kita keluarkan hari ini bisa menjadi tempat bernaung kita kelak di akhirat, di hari perhitungan kelak di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Terima kasih teman-teman pasukan sedekah subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.